Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anang Suprapto MPD selaku pengawas TK Kabupaten Pesawaran. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Asa Al Barkati, Ibu Herlina SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru TK Asa Al Barkati yang saya banggakan. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid TK Asa Al Barkati yang saya sayangi. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Aula TK Asa Al Barkati pada hari ini, hari Rabu 20 November 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun, marilah kita bersama-sama untuk menyingkat waktu dan tertibnya acara pada kegiatan hari ini, diskusi perbaikan layanan lembaga satuan yang dilaksanakan di TK Asa Al Barkati. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TK Asa Al Barkati. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri sejenak. Mars TK Asa Al Barkati. 1, 2, 3. TK Asa Al Barkati mendidik anak-anak usia dini menjadi anak-anak yang berbakti, rajin, cerdas, dan
memiliki guru yang berkompetensi, siap mencerdaskan anak-anak negeri. Siswa datang untuk belajar, pulangnya membawa ilmu sebagai bekal menggapai masa depanmu. TK Asa Al-Barkati selalu siap mengajari, melahirkan generasi berprestasi. Siswa datang untuk belajar, pulangnya membawa ilmu sebagai bekal menggapai masa depanmu. TK Asa Al-Barkati selalu siap mengajari, melahirkan generasi berprestasi. Melahirkan generasi berprestasi. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Triwahyuni SPD. Pada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita berdoa secara A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan yuwafiqu ni'matahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil wa tawbatan qadama wa maghfiratan ba'dama. Allahumma amin alaina fi sakaratina wa najatan min al-afwal injana wa lana la tuqina ba'da idh hadaina wa qadana innaka ta'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah TK Asa Al-Barkati kepada Ibu Helina SPD. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Ina sebagai pembawa acara. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang terhormat Bapak Pengawas TK Kabupaten Pesawaran, Bapak Anand Suprapto MPD. Alhamdulillah Bapak bisa menghadiri acara ini walaupun lewat Zoom ya Bapak. Yang saya banggakan guru-guru TK Asa Al-Barkati, dan yang saya cintai wali murid TK Asa Al-Barkati, walaupun hari ini hanya perwakilan ya Bu Ibu ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua di pagi hari yang cerah ini, yaitu berupa rahmat waktu luang dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara yang kami adakan, yaitu diskusi di TK Asa Al-Barkati.
sholawat serta salam tidak lupa mari kita sanjung agungkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di akhir. Amin. Bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, izinkan saya sebagai kepala sekolah menyampaikan apa maksud dan tujuan kami mengundang Bapak dan ibu-ibu semua. Jadi saya Ibu Helena di tahun 2023 telah mengikuti program guru penggerak. Guru penggerak itu yang mengajarkan adalah Ustadz Yabu Kemendikbudristek. Jadi di dalam guru penggerak itu ada pembelajaran yang dilalui selama 6 bulan. Setelah itu alhamdulillah setelah lulus kemarin di bulan November saya dipanggil sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah oleh BGP Lampung. Jadi di kegiatan atau program PKMS ya disingkat ya Bu ya, disingkat pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah itu disingkat PKMS. Saya melaksanakan program-program atau tugas-tugas yang ada di LMS lah. Jadi pulang Bu LMS apa? Pokoknya Bu Lina dapat tugas dari kegiatan tersebut. Nah tugas tersebut apa? Tugas tersebut salah satunya seperti yang hari ini kita laksanakan, yaitu berdiskusi tentang perbaikan layanan sekolah merujuk ke rapot pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah satuan ada namanya rapot pendidikan Bu. Jadi Bu guru itu gak cuma ngajar anak-anak di kelas, mengajarkan anak-anak bermain, tapi ada tugas selain mengajarkan anak-anak setelah pulang sekolah masih ada yang dikerjakan. Kami kemarin mengerjakan yang namanya Sulinjar, survei lingkungan belajar. Jadi ada beberapa pertanyaan 138 kalau saya Bu ya, 138 soal pertanyaan mengenai lingkungan sekolah kita. Jadi apa yang ada di sekolah kita jawab. Akhirnya dari jawaban-jawaban kami sebagai guru ada 3 keluarlah rapot Bu, rapot pendidikan namanya. Jadi di rapot pendidikan TK Asal Barkati dapat nilai merah Bu 3 nilai merah, kayak seperti kalau anak-anak dulu ada nilai 5 itu merah ya Bu ya di rapot ya. Nah di sekolah juga seperti itu. Jadi ada 3 nilai yang merah di TK kita. Yang pertama tentang kurangnya pengadaan buku bacaan untuk anak. Yang kedua mungkin masih kurang APE untuk anak bermain, karena memang anak kita banyak ya Bu. Hanya saja kalau Bu Lina beli APE nanti halamannya penuh, anak-anak juga nggak bisa bebas bermain. Cuma apa yang dipertanyakan di Sulinjar itu ya Bu Lina dan teman-teman guru yang lain juga jawab dengan apa adanya. Terus yang ketiga kurangnya alat teknologi untuk guru, yaitu TIK kayak mungkin laptop dan segala macam, itu memang masih kurang, kami akui. Jadi di situ ada yang merah. Nah di diskusi ini yang mau Bu Lina angkat itu tentang pembelajaran buku, karena di sekolah kita dititipkan juga perpustakaan desa. Hanya saja waktu mengerjakan soal-soal dari Sulinjar itu kami juga nggak mau mengakui kalau itu buku sekolah ya Bu, karena memang itu milik desa, hanya dititipkan di TK Asal Barkati. Jadi nanti kita bahas bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perpustakaan desa sehingga apa yang menjadi merah di rapot kita itu bisa sedikit memudar, bisa oranye atau alhamdulillah bisa hijau di tahun kedepannya, karena rapot pendidikan
munculnya 1 tahun sekali. Gitu ya Pak Pengawas ya. Jadi hari ini Bapak, saya mau mengajak wali murid untuk berdiskusi tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perpustakaan desa, yaitu meningkatkan literasi untuk anak. Gemar membaca, yang gemar membaca itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi oleh ibunya juga. Ya Bu ya, karena kita kan sebagai orang tua, sama-sama guru juga sebagai orang tua di sekolah, orang tua apalagi yang memang benar-benar orang tua, jadi kita bekerja sama. Nah mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan ada kata-kata yang kurang baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah TK Asa Al-Barkati. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Anang Suprapto MPD selaku pengawas TK Kabupaten Pesawaran. Kepada Bapak Anang, saya persilakan. Terima kasih. Suaranya bisa didengar, Bu Elina? Bisa Pak, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Nabi pun. Ya Bun. Yang saya hormati Kepala TK Asa Al-Barkati Al-Barkati, Ibu Elina SPD. Yang saya hormati sekolah, orang yang pada kesempatan pagi ini bisa hadir dan membersamai kegiatan di TK Asa Al-Barkati Al-Barkati. Dewan Guru dan seluruh hadirin yang ada dan pertama ini kita bisa berjumpa secara virtual ya, saya tidak bisa tatap muka dengan Bu Elina, kemudian Bapak Ibu semua tamu undangan yang ada di saat ini berkumpul di TK Asa Al-Barkati Al-Barkati. Karena kan hari ini bertepatan juga dengan kegiatan agenda dari yang ya SMA Taman. Jadi tadi rencananya bisa hadir ke sana, tapi ternyata hari ini bertabrakan agenda kegiatan. Jadi mohon maaf ya, pada kesempatan ini saya sampaikan hanya bisa menghadiri melalui sesi virtual atau melalui sesi Zoom ini. Kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, Bapak Ibu wali murid, komite dan seluruh hadirin. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Elina selaku kepala sekolah yang sudah dapat menyelenggarakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan yang ditekankan pada pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Elina ini menjadi salah satu yang terfokus di Kabupaten Pesawaran sebagai lulusan penggerak yang mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Balai Besar Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung ya. Nah, rangkaian kegiatan pada hari ini sebagai salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan layanan kualitas pendidikan khususnya di TK Asa Al-Barkati Al-Barkati dalam rangka untuk menyesuaikan layanan-layanan pendidikan tersebut dengan rakor pendidikan. Nah, ibu-ibu yang saat ini hadir sampaikan bahwa saat ini sekolah itu memiliki rakor pendidikan. Jadi bukan hanya murid yang memiliki rakor ya, di sekolah juga memiliki rakor. Nah,
salah satu indikator dari rapor pendidikan di sekolah itu berkaitan langsung dengan orang tua kalau yang tahu ya Bapak ya. Nah, salah satu bentuk kegiatan ini harapannya selain tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi rapor pendidikan yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Kegiatan ini itu sebagai salah satu bentuk wujud dari saat ini adalah TK Asa Al-Barkati untuk memberikan kebutuhan yang baik dengan orang tua dengan komite dalam rangka meningkatkan layanan kualitas pendidikan khususnya di TK Al-Barkati Al-Barkati. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada Elina dan Pak Ibu wali murid yang hari ini bisa berkesempatan hadir untuk mendukung program yang dilakukan oleh Elina dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan tersebut. Nah, harapannya melalui layanan persambungan virtual ini melalui Zoom ini, saya menyampaikan kepada Bu Elina, ya Bapak Ibu guru yang mungkin ada di TK Asa Al-Barkati Al-Barkati bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya bersama dengan orang tua sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari kegiatan hari ini untuk meningkatkan literasi dengan pemanfaatan perpustakaan desa yang nanti harapannya bisa menyediakan bacaan atau pemanfaatan buku-buku yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi anak disesuaikan dengan jenjangnya. Karena saat ini anak-anak kita kan berada di jenjang PAUD, literasinya tentu akan berbeda dengan anak-anak kita di jenjang pendidikan yang lain. Karena ini juga disesuaikan. Nah, saat ini nantinya dapat menjadi pemantik dalam mendorong khususnya untuk TK Asa Al-Barkati dalam rangka menguatkan sinergi dan kerjasama dengan orang tua dan juga meningkatkan layanan kualitas pendidikan. Dan yang paling penting menjadi bentuk wujud nyata dari bukti kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik dari Bina SPD di TK Asa Al-Barkati Al-Barkati. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Elina. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Amin. Mohon maaf mungkin nanti tidak bisa membersamai sampai dengan sesi akhir karena juga harus berkegiatan di sini. Mungkin pengalaman dan sambutan saya mohon izin undur diri ya Bu Elina. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak bisa hadir bisa memberikan sambutan buat kami. Saya mohon izin ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Anang Suprapto, MPD selaku pengawas TK Asa Al-Barkati, pengawas TK Kabupaten Pesawaran yang sudah menyempatkan hadir lewat Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Acara yang selanjutnya diskusi dilanjut dengan tanya jawab. Pada Ibu Helina saya persilakan. Terima kasih. Kita kembali lagi ke laptop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Kalau anak-anak kan alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau ibu-ibu ada Bu. Jadi kalau kita diskusi atau kita pertemuan ada apa kabar ibu-ibu semua? Ini Bu jawabnya. Sehat jasmani, sehat rohani, Sehat ekonomi. coba kita coba ya Bu ya. Itu kan katanya kalau ucapan adalah doa ya Bu ya. Ya kita ulangi Bu. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat jasmani, Sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Ya biar kita nggak ngantuk ya Bu ya.
kita hari ini akan berdiskusi. Tadi sudah disinggung rapot pendidikan. Nah, ternyata tugas Bu Guru nggak hanya ngomong anak-anak ya. Jadi Bu Guru itu masih punya banyak tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi peraturan dan konsekuensi sebagai guru. Jadi Bu, TK Asa Al-Barkati seperti yang kita tahu berdiri tahun 2012. Dulu ini cerita ya Bu ya. Kalau yang ikut dari pertama ada nggak ya yang lulusan yang dulu anaknya? Jadi dulu pertama kita merintis pindah-pindah tempat di depan, terus 2 tahun ke samping. Alhamdulillah 2 tahun lagi bisa ke belakang dan sudah permanen, walaupun kata orang TK-nya nyumput, nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi dari tahun ke tahun TK Asa Al-Barkati kami sebagai pengelolanya, saya kepala sekolahnya dan ibu-ibu guru semua berusaha bagaimana kita memajukan TK kita dan membuat program-program. Alhamdulillah TK Asa Al-Barkati sekarang sudah mempunyai tadi Dimas TK kita sebagai guru mengajarkan anak-anak. Jadi kita berusaha bagaimana mendidik anak-anak bermain sambil belajar, karena memang di TK tujuannya gak cuma bisa baca tulis ya Bu ya. Utama dari pendidikan anak usia dini yaitu kemandirian yang pertama. Walaupun masih ada anak yang 2 tahun sekolah, ya 2 tahun ditungguin siapa? Mbah Naura. Gak apa-apa ya Mbak ya. Insya Allah Naura nanti di SD juga sedikit mandiri. Siapa ya? Ya pindah juga. Gak apa-apa Bu Ibu. Lama-lama juga lambat laun dengan perkembangan usia anak juga akan berkembang. Contohnya Vina, ibunya sangat senang kemarin Vina mau jadi petugas upacara. Nah itu salah satu perkembangan dari anak yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah jadi kedepannya lagi insya Allah akan berkembang lebih baik lagi. Dan sekarang dicanangkan program yang berjudul Sekolah yang Kita Cita-citakan. Nanti ada pertanyaan kepada ibu-ibu semua. Apa sih sekolah, apa sih seperti yang ibu-ibu inginkan, yang bisa mencapai seperti apa yang kita cita-citakan. Nah, di rapat pendidikan TK Asa Al-Barkati masih mempunyai PR ya Bu, yang terutama tentang literasi. Tapi sepertinya kalau untuk masalah literasi itu untuk semua lembaga, karena memang minat bakat anak untuk masalah literasi itu memang masih banyak, masih menurun. Jadi kemarin saja gurunya suruh mengisi Google Form dari Kabupaten Pesawaran untuk mengisi minat. Kita harus mempunyai minat baca karena sekarang minat baca anak-anak itu tertutup sama gadget ya Bu ya, sama HP. Anak seringnya nonton, sekarang jarang anak yang suka membaca. Tapi kadang-kadang dari alat HP itu ada manfaatnya juga Bu. Dulu zamannya corona, anakku TK, si Livi, itu belum bisa huruf. Nah, sedangkan tugas-tugas itu ada di HP. Akhirnya kan anak terus kok agak fokus ke HP. Dari HP bisa Bu, huruf apa akhirnya bisa. Jadi memang HP itu kadang ya menyesatkan, tapi kadang bisa untuk pendidikan juga. Tergantung memakainya untuk apa. Dan ini yang akan kita bahas yaitu tentang diskusi bagaimana meningkatkan literasi. Bagaimana ibu-ibu nantinya kami mengajak ibu-ibu semua meningkatkan literasi untuk anak, karena
berapa lama sih Bu anak-anak kita belajar di sekolah? Dari jam 7:30 pulang jam 10:30. Jadi dari 7:30 ya, 7:30, 7:10, 7:11, 3 jam. 3 jam anak-anak berada di sekolah itu berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Kita mengaji, kita upacara, kita senam, dan pembelajaran inti, karena anak juga tidak bisa diforsir ya, diforsir waktunya. Kegiatan inti itu paling setengah jam ya Bu Guru ya, yang kita fokus anak-anak diajarkan literasi dan numerasi. Jadi selebihnya anak-anak di rumah bertemu dengan ibu-ibu, bermain dengan temannya dan ibu-ibu. Nah, biasanya kalau ibu-ibunya ngajarin anaknya, kalau siang anaknya main tidur, malam ya Bu ya, habis maghrib itu. Bagaimana cara mengajarinya? Nah, di sini kita akan saya akan meminta bantuan ibu-ibu. Makanya kita berdiskusi bahwa di perpustakaan desa yang tempatnya juga di TK itu banyak buku cerita Bu, banyak buku cerita. Di situ anak-anak nanti akan jika ibu-ibunya minjem buku terus dibaca terus diceritain sama anak akan tertarik dengan cerita itu, terus dia akan menceritakan lagi ke temennya atau ke ibu gurunya. Itu sudah membangun literasi, meningkatkan literasi Bu. Kemudian Bu Siti sedang melaksanakan program guru penggerak juga seperti Bu Lina, yang kalau Bu Lina udah lulus kemarin ya, lulus bulan April ya Bu. Nah, bulan April Bu Lina udah lulus. Ini Bu Siti lagi proses. Bu Siti juga akan membuat program. Kalau program Bu Lina kemarin yang Market Day itu, yaitu program dari guru penggerak yang Bu Lina ikuti. Kalau Bu Siti besok akan melaksanakan program lingkungan membaca. Nanti Bu Siti akan memasang poster-poster, bacaan-bacaan yang ringan. Jadi anak-anak terbiasa membaca. Misalnya di situ cerdas, tulisan cerdas. Setiap hari anak-anak akan melihat tulisan itu. Anak-anak dengan sendirinya akan tahu, oh itu kata cerdas. Gurunya ini. Nah, dengan sendirinya tanpa kita mengajari, anak-anak akan bisa. Jadi jangan khawatir ibu-ibu ya dengan perkembangan anak. Saya tidak akan mencontohkan anak orang lain. Anak saya aja ya Bu, anak-anak oke. Jadi pernah TK semua, 4 anak yang TK yang sudah bisa membaca waktu di TK hanya 1. Anak saya Ataya. Kalau yang lain kayak kakak saya, kakak Kanja, Mama Siti belum bisa Bu. Lulus TK belum bisa baca, hanya tahu huruf. Beneran Bu. Tapi saya orangnya juga jangan dibilang nggak telaten ya Bu ya, nggak telaten nggak jadi guru TK. Nah, karena saya orangnya nggak mau ngetes anak, nggak mau yang memforsir. Paling kita beri aja kata 2 kata apalin, coba belajar ini. Dulu saya ngajarin itu kata Indonesia, susah berapa hari baru bisa Bu. Indonesia kadang bacanya Indonesia, pokoknya gitu ya. Tapi dengan bertambahnya usia, perkembangan anak pasti bisa baca. Jadi jangan khawatir anak-anak kita lulus TK belum bisa baca. Kalau yang masih di TK sudah bisa baca memang luar biasa. Saya acung-acung, saya juga ada luar biasa anak-anak itu. Apalagi yang anak-anak yang alumni TK Asal Barkati kayak acara pentas seni sudah bisa membacakan pembawa acara, itu sudah luar biasa. Walaupun anak saya juga mungkin
tidak bisa seperti itu dulu waktu masih di usia TK. Jadi apalagi kalau ibu-ibunya yang telaten ngajarin anaknya, ngelesin anaknya. Kalau saya mungkin dibilang kurang telaten karena saya nggak pernah ngelesin anak saya. Tapi alhamdulillah dengan bertambahnya perkembangan usia dan perkembangan, anak-anak juga lama-lama bisa membaca. Kemudian di sini kita mulai diskusi, biar nggak ngantuk kita mau ice breaking dulu ya Bu ya. Apa Bu ice breaking ya? Ice breaking itu selingan supaya kita nggak ngantuk. Sekarang ibu-ibu coba cari pasangan Bu, dua orang Bu. Hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan Bu. Ayo, cari pasangan masing-masing. Coba. Ayo, ada yang kurang nggak? Kalau nggak ada yang kurang nanti sama Bu Guru. Siapa yang belum dapat pasangan? Ayo. Ya Bu. Jadi kan nggak bosan, nggak cuma dengerin Bu Lina ngomong aja. Ya, ibu-ibu berhadapan-hadapan seperti ini. Kita praktekin Bu Lina. Kita kayak mau salaman, deket-deketan gini ya. Nah, nanti salah satu kayak Bu Lina ganjil, Bu Lina genap, ya. Nah, kalau saya menyebutkan angka ganjil, nah nanti Bu Ima, saya tangkap Bu Ima tapi jangan nyerah, Bu Ima. Nah, kalau yang ketangkap itu berarti nggak konsentrasi, begitu. Nah, sekarang tentukan ya ganjil dan nyerah, silakan. Ya, jadi ceritanya melatih konsentrasi. Anak-anak juga diajarkan loh Bu sama Bu Guru di kelas. Kadang-kadang kalau anak-anak udah ribut gitu gak bosan, Bu Gurunya juga sedikit seperti ini. Dan sekarang coba ibu-ibunya. Kalau sambil berdiri apa mau duduk aja? Oh ya dah, duduk aja. Siap ya? Sudah ingat yang genap dan yang ganjil? Tangannya di depan, sama-sama di depan, sama salaman. Tapi harus konsentrasi. Saya mau menyebutkan angka 7. Nah, itu tidak konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi? Ibunya Balkis. Ibunya Cina. Ya. Sekali lagi, ya konsentrasi. Angka 10 ditambah 5. Terima kasih Tuhan untuk kita semua. Yuk kita mulai lagi aturan ya. Ada pertanyaan, silakan ibu-ibu jawab. Nanti yang mau jawab tunjuk tangan ya Bu ya. Menurut ibu-ibu, sekolah idaman yang seperti apa yang ibu-ibu cita-citakan atau harapkan? Silakan, ada yang mau jawab? Menurut ibu sekolahnya yang bagaimana? Terus lingkungannya yang bagaimana? Ya, apa yang menjadi coba ya kalau sekolah saya seperti ini gitu. Silakan.
Siapa mau menjawab, Bu? Halo, selamat siang. Salam bagi teman-teman semua. Saya mengidam-idamkan untuk TK Azal Barkati. Kepingin gurunya yang baik ya, supaya anak-anak kami dapat menuntut ilmu sesuai dengan keinginan kami. Terima kasih. Keinginannya seperti apa, Bu? Keinginannya Bu supaya bisa membaca. Oke, terima kasih. Bu Andra, ada lagi? Apa yang pokoknya perasaan ibu itu bagaimana? Apa yang pengen yang ibu inginkan? Silakan. Ayo Bu Mangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya inginkan Azal Barkati itu lebih disiplin ya Bu, bisa buat Bu guru, terus buat anak-anak juga seperti itu. Kalau pembelajaran Ada lagi? terima kasih. Ada lagi Bu pendapatnya? Ibunya Hajar, ibunya Jafran, Ibu Aldi. Mungkin ada yang akan mungkin disampaikan. Nah, ibunya Mutiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiati mewakili ibu-ibu yang lain, agak curhat sedikit ya Bu ya. Ini buat ibu guru TK Azal Barkati, kami mohon kalau di permainan itu agak dilihatin ya Bu ya. Jadi kita ini agak kenal ninggalinnya gitu loh Bu. Kadang-kadang kan berantem, rebutan permainan gitu Bu ya. Nah, itu aja lah Bu. Oke, terima kasih curhatannya. Coba Bu Rina mau nanya sama Bu Guru. Di peraturan kita ada nggak yang bertugas nemenin anak-anak bermain? Ada kan? Ya, sebenarnya ada Bu. Cuma kadang-kadang gurunya masih sibuk. Kadang-kadang gurunya yang mungkin ada kelupaan. Ada Bu. Dan jadi dari pertama kami masuk kami sudah menyusun tugas-tugas, menyusun piket-piket. Tapi ya mungkin kembali lagi kadang-kadang kelupaan. Jadi terima kasih diingatkan biar kami bisa lebih baik lagi, bisa disiplin lagi dalam menjalankan tugas ya Bu ya. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah mengingatkan kami. Nah, terima kasih atas pendapat-pendapatnya ibu-ibu. Nanti biar kami tampung. Di sini Bu, sekolah idaman yang kita cita-citakan itu punya ciri-ciri. Coba Azal Barkati sudah termasuk belum ya? Coba menurut ibu nanti. Jadi sekolah yang diidamkan itu seperti pembelajarannya menyenangkan, aktif, dan berpusat pada anak. Apa sih maksudnya berpusat pada anak? Jadi kalau saya ngopeng-ngopeng di kantor, seperti yang terdengar biasanya sih kelasnya Bu Iman sama kelasnya Bu Fia, itu guru itu sering menanyakan, jangan terus anak-anak kalau manusia itu di dalam tubuh manusia itu ada apa aja. Terus guru yang menyebutkan di dalam tubuh manusia itu ada kepala, ada tangan, ada rambut, ada mata dan sebagainya.
sebagainya. Tapi ini sebagai contoh aja ya Bu ya. Tapi kalau pembelajaran berpusat pada murid, gurunya bertanya kepada anak-anak, coba anak-anak sebutkan apa aja yang ada di tubuh kita, gitu. Nanti anak-anak menjawab, ada kepala Bu, mata Bu, tangan. Nah jadi anak itu berpikir kritis, apa aja ya, kayak di rumah, saya sering ngopeng ya, di rumah ada apa aja, ada kursi, ada tempat tidur, ada jendela, ada pintu. Nah, alhamdulillah sepertinya sudah melaksanakan. Terus lingkungannya, nah ini lingkungannya tadi yang disampaikan oleh Bu Imut, mungkin kurang aman, nyaman, dan merangsang kreativitas, karena mungkin insya Allah kami akan evaluasi apalagi ada pendapat atau pengingat dari wali murid. Terus gurunya itu berdiri dan selalu berinovasi. Jadi sekarang anak-anak belajarnya itu gak cuma belajar langsung membaca, menghitung ya Bu ya. Biasanya bikin kreativitas dulu. Kreativitas apa gitu, nempel-nempel atau apa. Baru nanti dari karya itu anak-anak misalnya bikin baju, nulis baju. Oh baju ya tahu bentuknya seperti ini gitu. Tapi kalau untuk kelasnya Bu Desi terutama, kelasnya Bu Desi itu mungkin kreativitasnya bukan Bu Desi tidak berkreativitas, cuma karena ngambil 1 tahun jadi ekstra. Jadi dari dulu Bu Desi ini spesial untuk anak-anak yang ngambil 1 tahun Bu. Ya, jadi ya tuh bagus kata Ibu Dorga. 2 kali ya Bu udah yang Bu Desi ya. Nah, jadi memang saya juga menempatkan guru-gurunya jadi insya Allah sudah sesuai dengan apa kemampuannya seperti itu. Kemudian orang tua termasuk juga Bu, termasuk dalam ciri-ciri sekolah yang diidamkan, didikan orang jemaah. Orang tua aktif terlibat dalam proses pembelajaran anak. Nah itu aktif melihat buku anaknya, kalau ada PR ditanyain. Terus nah ini termasuk lagi program yang mau Bu Lina buat. Nanti ibu-ibu aktif membaca itu banyak buku yang untuk anak-anak aja ya. Sekarang kalau udah selesai belajar ke kantor, Bu Guru aku mau lihat buku ya. Nah anak-anak Bu Guru ini ada gambar ini loh Bu, ini tanpa mereka membaca, mereka bisa membaca gambar gitu loh Bu. Nah itu imajinasi anak gitu. Terus jadi hal-hal seperti itu kalau itu sudah ada di TK kita berarti termasuk TK yang sudah kita idamkan. Walaupun ya itulah Bu, asal barkati memang tempatnya di belakang yang terlihat orang luar, tapi ya tidak apa-apa. Nah, untuk mencapai semua itu kita perlu adanya evaluasi. Seperti tadi saya bertanya kepada ibu-ibu, ternyata oh iya berarti ibu-ibu memang memperhatikan gitu. Yang kedua, berdiskusi. Seperti inilah berdiskusi bagaimana kita lebih meningkatkan apa yang kita inginkan. Kemudian bekerja sama antara guru dan orang tua untuk mendidik anak dan mewujudkan TK Idama. Terus Bu, karena kita belum pernah ketemu lagi di forum seperti ini ya. Kemarin bulan Agustus Bu Lina dapat undangan TK Asa Al-Barkati itu masuk dalam program Sekolah Sehat GSS, Gerakan Sekolah Sehat.
itu habis kuliner hajatan masih capek-capek diundang di hotel. Nah, istirahat deh, tapi sambil ada ilmunya. Jadi di situ Bu, gerakan sekolah sehat, tapi alhamdulillah menurut saya Sekolah Asa Al-Barkati sudah menerapkan beberapa kriteria dari program sekolah sehat. Yang pertama itu sehat jasmani. Sehat jasmani itu kalau pagi kita berolahraga, walaupun tidak berolahraga seperti hari Jumat, kalau baris itu kita masih ada gerakan-gerakan yang memotivasi anak untuk semangat belajar. Terus selanjutnya itu sehat jiwa. Sehat jiwa itu ya seperti ini, berdiskusi, parenting, pertemuan orang tua, itu termasuk sehat jiwa. Kemudian sehat lingkungan. Sehat lingkungan seperti ini. Insya Allah kita udah bersih lah ya Bu ya, lingkungan kita ya. Makanya Bu Lina adakan lagi program operasi semut lah Bu lalu sehingga laksanakan. Nah, operasi semut, jadi anak-anak diajarkan untuk hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya. Jadi giliran setiap hari mulai Senin, mungkin ibu-ibunya belum tahu ya. Jadi setiap hari Senin tugasnya B1 keliling lingkungan sekolah ngambilin sampah. Itu bukan kami ibu guru ini kok ngangkat ke anak-anak, bukan ya Bu ya. Kita mengajarkan anak-anak untuk hidup bersih. Nah, terus kalau di kelas membuang sampah di tempat sampah, itu termasuk sehat lingkungan. Kemudian sehat jasmani. Sehat jasmani yang tadi sehat fisik pun yang olahraga. Jadi sehat jasmani seperti makanan-makanan. Sebelum kita mengadakan, kita diundang untuk BIMTEK GSS itu, gerakan sekolah sehat. Kan kita sudah mengadakan ya Bu, anak-anak nggak boleh jajan, nggak boleh bawa uang jajan, bawa bekal dari rumah. Tapi untuk masalah bekal masih banget Bu, jarang anak-anak yang bawa. Ayo anak sombong yang jarang bawa bekal. Sebenarnya kadang-kadang anak-anak di rumah nggak mau bawa, mau anaknya yang nggak mau, mau ibunya yang nggak telaten. Tapi kalau mereka sudah bawa di sekolah pasti dimakan. Kadang-kadang aja barengan sama temennya ya Bu Guru ya, barengan sama temennya, karena anaknya tidak membawa. Walaupun anak-anak nggak mau, sudah saya sampaikan bawain si Bu kayak taruh sendok, telung sendok, pasti kalau bareng-bareng makannya dimakan. Jadi cobalah Bu besok bawain, karena memang walaupun anak bawa nggak bawa, ada sesi makan bersama, walaupun kadang-kadang cuma 3-4 orang yang bawa makan gitu. Nah jadi ini diskusinya kemana-mana. Jadi kembali lagi ke apa yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini, yaitu saya ingin ibu-ibu berperan aktif dalam saya berharap ibu-ibu aktif dalam peran untuk meningkatkan literasi, yaitu bekerja sama kita menjadi anggota perpustakaan desa dan meminjam buku-buku cerita, atau ibu-ibunya mau pinjam buku yang lain kayak memasak, membuat makanan atau apa, ada Bu. Kan kita ada market day ya. Nah mungkin bisa jadi ada inspirasi dari buku-buku. Memang sih ya kadang-kadang, masa ini YouTube ya banyak kok Bu. Nah tapi kalau di YouTube ya sih memang tidak menyalahkan ya, sekarang juga banyak ya. Tapi memang masih digalakkan gemar membaca seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu saja. Bagaimana tanggapan Ibu menanggapi program yang akan diusulkan oleh Bu Guru? Tanggapannya bagaimana? Setuju atau tidak? Apa
ada usulan lain atau bagaimana? Setuju baik. Bagus. Bagus. Iya, gitu ya. Oke, mungkin itu ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagai perwujudan peningkatan layanan literasi di sekolah itu terwujud dan mencapai sekolah yang kita cita-citakan. Mungkin seperti itu, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Helena atas diskusi dan tanya jawabnya. Di sini saya akan menyimpulkan sekolah idaman yang seperti apa yang dicita-citakan oleh wali murid. Tadi ada yang menjawab gurunya baik. Kami di sini, saya mewakili guru dari TK Asa Al-Barkati. Insya Allah ya Bu, insya Allah ya kami akan sebaik mungkin sama anak-anak, sama wali murid. Pokoknya terima kami apa adanya. Kami guru ya seperti ini, insya Allah sama anak-anak baik. Yang kedua disiplin, insya Allah juga Bu. Berusaha sebaik mungkin kami disiplin. Tapi ya kadang-kadang maafkan kami jika ada salah satu di antara kami yang kurang disiplin. Insya Allah kami akan disiplin sebisanya. Akan kami perbaiki ke depannya untuk Asa Al-Barkati lebih maju dan lebih baik lagi. Terus ada lagi ya, perhatikan anak-anak saat main ya Bu. Sebenarnya kata Bu Lina tadi udah benar, udah ada jadwal. Kadang gini loh Bu, saya cerita dikit nih Bu. Sudah dijadiin jadwal, ibu ini sama ibu ini nungguin anak-anak pas waktu anak-anak bermain. Tapi kadang-kadang gini loh Bu, ada anak yang di dalam kadang belum selesai ngerjain tugas. Masa iya sih Bu harus ditinggal? Terus ada lagi kadang anak-anak yang masih nangis, masih ngerengek, entah itu dijailin sama teman. Sebenarnya itu kalau dulu itu nggak ada waktu istirahat Bu, nggak ada waktu istirahat. Kenapa nggak dikasih waktu istirahat ya? Karena emang guru itu emang kalau ada yang di luar itu, yang di dalam ya sebagian sama anak-anak ya emang maksudnya kurang perhatikan gitu. Bukannya kami nggak perhatikan anak-anak ya Bu. Dulu itu sebenarnya emang kami nggak ada waktu istirahat ya. Harap dimaklumin ya Bu. Ya mungkin karena anak-anak kalau di dalam itu bosen, terus kan aku pingin mainan Bu, ya udah nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan 3 tadi yang wali murid sampaikan, insya Allah perlahan kami akan perbaiki dan tingkatkan untuk Asa Al-Barkati. Dan program Bu Lina kepada anak-anak dan wali murid untuk aktif dalam peran literasi dalam anggota Perpus Gemar Membaca
Kemarin saya Bu, setelah buku itu diserahin, kami pulang sampai zuhur Bu, liatin buku satu-satu itu. Saya ngambil 5 Bu, ngambil 5 yang bacaan buat anak, terus ada yang bacaan buat apa namanya kayak ternak. Aku ngambilnya karena di rumah banyak itik ya Bu, aku ngambilnya ternak itik. Di situ sama Pak Aten juga di rumah diliatin Bu, baca-baca gitu. Ini udah saya kembalikan kemarin Bu, 3 yang untuk bacaan anak-anak saya sudah kembalikan. Insya Allah nanti saya mau pinjam lagi. Nah terus buat ibu-ibunya silakan nanti kalau yang mau pinjam boleh Bu, dipinjam. Nanti kalau udah dibacain dikembaliin lagi, pinjam lagi boleh kok. Kita tingkatkan dalam peran aktif literasi anggota Perpus dalam gemar membaca. Dalam kegiatan ini ibu-ibu wali murid setuju ya Bu dalam kegiatan ini ya Bu? Ya setuju. Amin. Insya Allah setelah ini langsung dilaksanakan ya Bu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja kesimpulannya. Ada yang tanya lagi Bu? Boleh? Ada yang mau bertanya? Cukup, oke. Baik, kalau sudah cukup, sudah waktunya anak-anak keluar juga Bu, pas ya. Oke. Baik. Baik, acara demi acara telah kita lewati. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Kepada ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.